Sahabat fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, gajah-gajah Abraha tak mau berdiri menuju Ka'bah. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkannya. Dan saat diarahkan untuk kembali ke Yaman, gajah-gajah itu pun cepat beranjak lalu berlari. Di antara kebingungan ini sebenarnya jadi pertanda yang jelas bagi Abraha untuk tidak melanjutkan penyerangan Ka'bah. Namun ambisi sang gubernur sudah membutakan dirinya karena haus kekuasaan dan kejayaan. Tanpa menyadarinya, bencana besar tengah mengintai mereka. Tiba-tiba langit dari ufuk barat menghitam pekat dan suara gemuruh terdengar mengerikan. Muncullah gelombang kegelapan yang menyapu dari arah laut menutupi langit. Ribuan burung menutupi langit muncul tiba-tiba, tak terhingga jumlahnya, melayang dan makin mendekat. Kemudian memuntahkan batu-batu yang digigit di mulutnya dan dicengkramnya. Angin pun berhembus kencang hingga batu-batu itu meluncur kencang, merobek tubuh-tubuh tak berdaya yang diliputi ketakutan. Subhanallah. Betapa besar pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fil. Meskipun peristiwa itu sudah berlalu, dalam ayat itu Allah Ta'ala menggunakan kata kerja present, atau dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari, seolah-olah peristiwa itu tengah berlangsung. Para ulama tafsir memaknainya bahwa hakikat kekuasaan Allah untuk menghancurkan musuh-musuhnya masih berlaku hingga saat ini. Dan masa yang akan datang, siapapun yang bersikap sombong dan mendustakan ayat-ayat Allah serta berusaha merusak syariat agamanya, maka tunggulah kebinasaan seperti yang dialami Abraha dan bala tentaranya. Begitulah jika kita saksikan saat ini, masih banyak yang dibiarkan Allah untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Lihatlah nasib bangsa Palestina yang dijajah dan ditindas Zionis Israel. Lihat pula nasib sebagian umat Islam ini. Di berbagai belahan bumi, mereka tidak bisa merasakan hak hidupnya yang layak. Bahkan untuk beribadah kepada Tuhannya, mereka kesulitan. Masjid-masjid dihancurkan, dan yang disisakan hanya masjid megah bernilai sejarah untuk tujuan wisata. Tak ada lagi sholat berjamaah di sana, seperti yang dialami Muslim Uighur. Sahabat fillah, kisah dalam surat Al-Fil menyadarkan kita tentang sebuah kekuatan doa, seperti yang dipanjatkan Abdul Muthalib. Ia hanya bersandar kepada Allah, penguasa alam semesta, dan yakin dengan sang pemilik Ka'bah yang tak akan membiarkannya dirusak dan dihancurkan oleh pasukan Abraha. Binasanya pasukan Abraha makin memperkuat keyakinan bangsa Quraisy tentang kedudukan mereka di tengah bangsa Arab, dan keagungan kota Mekah yang dijaga langsung oleh Allah Ta'ala. Meskipun menyembah berhala, bangsa Arab masih meyakini bahwa Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Mereka menyembah patung sebagai perantara untuk menghubungkan dengan Zat yang Maha Agung, agar doa-doa mereka terkabulkan. Ya, jejak agama Islam yang dibawa Ibrahim alaihissalam masih tersisa sedikit dalam hati mereka. Namun, jalan hidup yang mereka tempuh sudah menyimpang, tak lagi mengikuti agama yang lurus. Misi kenabian Ibrahim dilanjutkan oleh putranya Ismail alaihissalam. Sudah diutus, dan sejak itu pula tak ada lagi nabi dan rasul yang diutus untuk bangsa Arab.
Meskipun diselimuti kebodohan dan kezaliman, mereka sadar bahwa mereka tetap memohon kepada Tuhan, pemilik Ka'bah. Mereka tetap setia memelihara Ka'bah dan menjamu para penziarah. Sahabat fillah, seluruh yang ada di langit dan bumi bertasbih dan tunduk kepada perintah Allah, kecuali manusia dan bangsa jin yang tidak semuanya mengikuti syariat Islam. Lihatlah gajah Abraha yang menolak untuk merusak dan menghinakan simbol-simbol keimanan. Hewan tunduk pada perintah penciptanya, sedangkan manusia banyak yang membangkang. Karena itulah manusia dikatakan lebih sesat dan lebih hina dari binatang. Allah mengisahkan kisah gajah ini sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai gajah lebih tahu tentang kemuliaan Allah daripada kita. Gajah tidak mau diperintah untuk bermaksiat terhadap Allah. Semestinya manusia yang lebih taat terhadap perintah Tuhannya dan menjauhi maksiat, karena mereka lebih besar merasakan nikmat Allah dibandingkan gajah. Namun, tak semua manusia mengikuti ajaran yang lurus ini. Sebagian berada di pihak yang membenci, bahkan ingin merusak agama Allah. Mereka berusaha untuk memalingkan peribadatan kepada Allah menuju peribadatan kepada selainnya. Lalu, di mana kita berada? Apakah berada di barisan Abraha atau menjadi pembela panji-panji Islam? Di tengah-tengah kita tak ada Ka'bah. Namun, Rasulullah telah menitipkan warisannya yang agung, yaitu Al-Quranul Karim. Maka di mana posisi kita saat ini? Tergantung bagaimana perlakuan kita terhadap kitab suci itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dengan sebab kitab Al-Quran ini Allah akan mengangkat sekelompok kaum, dan dengannya pula dia akan merendahkan sekelompok kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membela Al-Quran, Allah akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, siapapun yang merendahkannya, Allah akan meruntuhkan martabatnya. Al-Quran bukanlah sebuah simbol, tapi kalamullah, firman-Nya yang jadi petunjuk jalan hidup kita. Di dalamnya, panduan bagi yang ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita diperintahkan untuk menunaikan salah satu rukun Islam, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan syariat yang menjadi jejak Ibrahim alaihissalam. Inilah salah satu pembuktian kita tunduk dan patuh terhadap Tuhan pemilik Ka'bah dan pemilik alam semesta ini. Risalah kenabian telah sempurna yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk dijaga dan dijalankan. Dan sosok seperti Abraha masih muncul hingga akhir zaman ini. Mereka ingin menghancurkan Islam. Maka kita tidak boleh berpangku tangan menunggu pertolongan Allah. Mengirimkan burung ababil, kita diperintahkan untuk menjadi penolong agama Allah dan berjuang dengan kemampuan kita untuk melawan kezaliman. Sahabat fillah, sekali lagi kita harus bermuhasabah, mengintrospeksi di manakah posisi kita saat ini. Maka ingatlah dengan pesan baginda Rasulullah. Masih akan tetap ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan perkara yang hak hingga orang yang terakhir dari mereka memerangi Dajjal.
Hadis riwayat Abu Daud. Inilah sesungguhnya rahasia untuk meraih pertolongan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.